Anak-anak, kali ini Pak Arif akan menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah Nabi dan Rasul utusan siapa? Utusan Allah. Di mana Nabi Nuh itu memiliki nama asli yaitu Abdul Ghaffar dan memiliki ayah namanya Lami dan ibunya bernama Mutawasilah. Itu Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu menikah dengan istrinya. Menikah dengan namanya istrinya Waliha. Waliha itu istrinya. Kemudian Nabi Nuh itu dikaruniai 4 orang anak. Ya, siapa saja? Kan'an, Sam, Ham, dan Yafet. Itu anak-anaknya Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh itu adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Dan yang lebih utama lagi, Nabi Nuh itu sebagai Nabi dan Rasul yang keberapa? Ayo kita urutkan. Pertama Nabi Adam, 2 Idris, Nuh. Ya, yang ketiga adalah Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Ya, Nabi Nuh alaihi salam adalah Nabi yang ketiga, itu Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu lahir sekitar tahun 3650 tahun sebelum Masehi. Jadi masih di dalam dunia ini tidak ada yang namanya penanggalan sebelum Masehi. Ya. Jadi Nabi Nuh ini masuk dalam kategori manusia purba. Bukan hewan purba, beda, ya. Manusia yang berpendidikan, manusia yang sudah berkemajuan, akan tetapi hidupnya di zaman sebelum Masehi atau sebelum adanya penanggalan. Itu Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ini anak-anak hidup di wilayah Irak yang dekat Palestina, Iran itu loh. Di situ, Timur Tengah. Irak. Beda, Irak dan Iran itu 2 negara yang berbeda, ya. Tapi satu bangsa, satu suku. Suku-sukunya pada Arabi, ya. Dan Nabi Nuh ini termasuk nabi yang hidupnya lama. Berapa hidupnya? 950 tahun. Itu Nabi Nuh, hidupnya 950 tahun. Terus kemudian Nabi Nuh itu diutus oleh Allah untuk kaum Bani Rasib. Bani Rasib itu nama kaumnya. Rafa. Anak-anak, Nabi Nuh alaihi salam selama beliau berdakwah itu dakwah 5 abad, akan tetapi pengikutnya hanya berapa? Hanya 70 hingga 80 orang. Dakwahnya itu bukan 5 tahun tapi 5 abad. 5 abad itu berapa tahun? 500 tahun. Bagus Ataya. 1 abadnya kan 100 tahun. Ya, berarti kalau 5 abad 500 tahun. Dan itu pengikutnya Nabi Nuh hanya ada 70. Ada 80 paling banyak. Saking sabarnya Nabi Nuh terus saja mengajarkan agama Islam. Tapi kaum-kaum yang lain itu mengejeknya. Kaum Bani Rasib ini mengejek Nabi Nuh dan kaumnya yang hanya 70 itu. Jangan ikuti Nuh, Nuh itu orang gila. Jangan ikuti Nuh, Nuh itu sesat. Seperti halnya Mahirang Kilauan Pak Arif, sesat Nuh itu. Ya. Lantas oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh itu disuruh untuk membuat kapal atau bahtera yang besar. Akhirnya Nabi Nuh yang paling dilakukan, ya Allah kalau buat kapal itu ada kayunya, aku gak punya kayu ya Allah. Disuruh menanam pohon dari kecil sampai besar. Akhirnya pohonnya besar, ditebang, dibuat menjadi kayu. Akhirnya kayu itu dirakit menjadi kapal. Setelah kapal itu selesai, kapal itu dibuat selama 40 tahun. Dan menunggu kayu tumbuhnya itu
hampir 1 abad 2 abad, lama sekali. Setelah kapal Bahtera itu besar jadi, apa yang dilakukan oleh kaumnya? Nuh, kamu ini sekarang sudah nggak waras, kamu ini sekarang sudah gila. Masa membuat bahtera, membuat kapal di daratan yang tinggi seperti ini? Gak mungkin ada air, kata Bani Rasib itu, kata kaumnya itu. Tapi apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh tetap saja sabar, tidak menghiraukan ejekan, hinaan oleh kaum yang durhaka kepada Allah itu. Ya. Lantas kata Allah, wahai Nuh, persiapkanlah. Oh belum, ini ketika kapal itu sudah jadi, itu kaumnya itu mengejeknya itu gini nak. Semua orang yang ada di Irak itu kalau mau beol, pipis, buang hajat itu di kapalnya Nabi Nuh. Akhirnya apa? Kapalnya Nabi Nuh itu penuh dengan kotoran, ambune gak enak. Singkat cerita, Nabi Nuh itu bingung. Ya Allah, ini kapal saya penuh dengan kotoran, apa yang harus saya lakukan? Biarkan saja Nuh, nanti kapal itu akan bersih dengan sendirinya. Dan benar, sewaktu ketika ada orang yang pincang, jalannya tegok gini, ngek, mau di situ, mau BAB di kapalnya Nabi Nuh. Tiba-tiba habis BO dia kepreset. Setelah kepreset kan kena kotoran manusia semua nih, banyak ya, jijik kan, tapi dengan jijiknya itu dia bisa jalan tegap. Akhirnya dia ngomong ke warga Irak, aku sudah sembuh loh. Sembuhnya kenapa? Kamu dulu kan pincang. Ya karena aku tak kasih nya yang ada di kapalnya Nabi Nuh, waras, sehat, gak pincang ini mana. Akhirnya apa? Semua orang-orang yang sakit di Irak itu ke kapal Nabi Nuh, sing lara motoe njupuk di ngene. Kotoran di dalan motoe, akhirnya sembuh juga. Sing tangane ngene-ngene dikei kotoran. Sembuh juga. Sing sakit-sakit gatal-gatal dikei kotoran sisan, sembuh juga. Dengan izin Allah sembuh semuanya. Dan akhirnya apa? Kapalnya Nabi Nuh kembali seperti semula, bersih. Sudah Nuh, kapalmu sudah bersih. Alhamdulillah, Nabi Nuh bersyukur kepada Allah. Lantas Nabi Nuh pun diberikan wahyu oleh Allah, wahai Nuh, kumpulkan semua umatmu untuk naik kapal dan bawa hewan-hewan juga berpasang-pasangan. Singa berpasang-pasangan, macan berpasang-pasangan, monyet berpasangan, ya semuanya berpasang-pasangan. Setelah semuanya naik, tingkatan yang pertama itu dihuni oleh hewan, yang kedua manusia, yang ketiga burung. Burung yang bisa terbang, duduk burungmu, burung yang bisa terbang ya. Dan kemudian kapalnya Nabi Nuh atasnya ditutup, jret. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang deras terus-menerus tanpa henti. Sampai-sampai dataran yang ada di Irak itu semuanya banjir. Dan orang-orang pada mengungsi, kelem. Bahkan anaknya yang bernama Kan'an, ini Kan'an, dan istrinya Walihah, semuanya anak Nabi Nuh semuanya 3 ini ikut Nabi Nuh karena dia orang yang soleh, nurut sama bapaknya, ikut agama Islam. Tapi yang 2 ini, istrinya dan anaknya Kan'an, ini durhaka pada Nabi Nuh. Yang istrinya durhaka pada suaminya, yang anaknya durhaka pada bapaknya. Padahal bapaknya itu menyebarkan agama Islam, seorang nabi dan rasul, tapi kenapa ibunya itu bersifat buruk, anaknya juga ikut-ikutan. Ketika banjir bandang udah membesar, besar, wahai anakku, ayo ikut aku, naik ke perahuku, naik ke kapal biar kamu selamat. Tidak, aku akan naik ke gunung yang tertinggi. Yang namanya Kan'an itu naik ke gunung yang tertinggi. Tapi apa yang terjadi? Hujan masih terus-menerus dengan derasnya. Sehingga gunung yang sangat tinggi menjulang itu tenggelam oleh air. Semuanya tenggelam kecuali
Nabi Nuh dan kaumnya yang naik kapal semuanya mati, diratakan oleh Nabi Nuh, diratakan oleh Allah dengan air semuanya, mati, tenggelam, kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang 80 orang itu, dan juga hewan-hewan yang ada di dalamnya. Setelah terombang-ambing di air, di lautan, hingga akhirnya kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi. Itu ada di Al-Quran, Bukit Judi. Nanti kalian search di Google, Bukit Judi, tempat kapal Nabi Nuh berlabuh, ada nanti. Dan itu ada di Al-Quran. Nanti berlabuh kapalnya di Bukit Judi, akhirnya semua orang, semua hewan yang ada di kapal Nabi Nuh itu turun. Dan akhirnya diselamatkan oleh siapa anak-anak? Oleh Allah. Semuanya itu atas kehendak Allah. Karena apa? Karena Allah murka kepada orang-orang yang durhaka, tidak mau untuk ikut ajaran Islam. Jadi anak-anak, hikmah dari kisah ini, ketika ada seseorang yang mengajarkan kalian untuk kebaikan, ikuti. Selama kebaikan itu tidak menjurus kepada kemusyrikan, kejelekan, diikuti saja. Yang terpenting kebaikan itu bisa membawa manfaat bagi umat, bagi kita semuanya. Ya, demikian yang dapat Pak Arif sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.